Setiap manusia lahir membawa cerita, ada mimpi, ada potensi, ada harapan. Pendidikan hadir bukan cuma soal pelajaran, tapi tentang belajar menjadi diri sendiri, belajar hidup bersama, dan tumbuh menjadi manusia yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludia Zanianti Alsina dengan NIM 20250100085. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hakikat manusia dan pendidikan. Topik ini penting karena pendidikan bukan hanya tentang belajar di kelas, tetapi tentang bagaimana manusia tumbuh, berpikir, dan membentuk dirinya. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana pendidikan berperan dalam memanusiakan manusia. Nah, di sini ada pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai jati diri manusia. Manusia memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki potensi untuk berkembang. Jadi, hakikat manusia adalah sifat dasar yang melekat pada diri manusia. Manusia memiliki akal untuk berpikir, perasaan untuk merasakan, dan kehendak untuk bertindak. Menurut Lavengel, manusia adalah makhluk yang dapat dididik, harus dididik, dan dapat mendidik. Artinya, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar agar potensi manusia dapat berkembang secara optimal. Di halaman ini ada manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang pertama ada manusia diciptakan oleh Tuhan, memiliki martabat dan nilai kemanusiaan, memiliki tanggung jawab moral dan spiritual, pendidikan membentuk keimanan dan akhlak. Jadi manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki martabat yang tinggi dan tanggung jawab moral dalam kehidupannya. Pendidikan berperan menanamkan nilai keimanan dan akhlak agar manusia mampu menggunakan akalnya secara bijaksana. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntun kekuatan kodrat yang ada pada manusia agar berkembang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya itu ada manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia bersifat unik, memiliki bakat, minat, dan kemampuan berbeda, memiliki kebutuhan untuk mengembangkan diri. Pendidikan menghargai perbedaan individu. Jadi, setiap manusia memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Pendidikan berperan membantu individu mengenali serta mengembangkan potensi tersebut. Hal itu sejalan dengan pemikiran John Locke yang menyatakan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan, sehingga pendidikan memiliki peran besar dalam pembentukan individu. Nah, selanjutnya itu ada manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan interaksi sosial, hidup dalam aturan dan norma, dan yang terakhir, pendidikan menanamkan nilai sosial. Jadi, manusia itu tidak dapat hidup sendiri guys, dan selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sosial, manusia harus mampu bekerja sama dan mematuhi norma yang berlaku. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikun, yaitu makhluk sosial. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan nilai kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Nah, di slide ini ada manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budaya. Yang kedua, budaya sebagai hasil cipta, rasa, dan kersa. Yang ketiga, budaya diwariskan antar generasi. Dan yang terakhir, pendidikan sebagai sarana pelestarian budaya.
Jadi manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan budaya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Dan pendidikan menjadi sarana penting dalam proses pewarisan budaya tersebut. Konjaraningrat menjelaskan bahwa budaya merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia, sehingga pendidikan berperan menjaga keberlangsungan nilai budaya dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada pengertian pendidikan. Yang pertama itu pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana, proses pengembangan potensi manusia terjadi di keluarga, sekolah, dan masyarakat dan berlangsung sepanjang hayat. Jadi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi manusia. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat, serta berlangsung sepanjang hayat. Jadi pendidikan membantu manusia mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan secara seimbang. Nah, di sini ada pendidikan sebagai proses pembentukan manusia. Yang pertama, mengembangkan aspek intelektual. Yang kedua, membentuk sikap dan karakter. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan hidup. Dan yang terakhir, menanamkan nilai dan moral. Jadi pendidikan itu tidak hanya berfokus pada kecerdasan kognitif saja, tetapi juga pada pembentukan afektif dan psikomotornya. John Dewey menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan dasar secara intelektual dan emosional. Dengan demikian, pendidikan harus mampu menyiapkan manusia agar siap menghadapi kehidupan nyata. Nah, di slide ini ada hubungan hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama, manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang kedua, pendidikan berpusat pada kebutuhan manusia. Yang ketiga, pendidikan mengembangkan potensi manusia. Dan yang terakhir, pendidikan membentuk manusia seutuhnya. Jadi hakikat manusia menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Manusia adalah subjek yang menjalani pendidikan sekaligus objek yang dikembangkan. Lavengels menegaskan bahwa pendidikan hanya dapat berlangsung pada manusia karena manusia memiliki kesadaran, akal, dan potensi untuk berkembang. Nah, pada presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan hakikat manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan hadir sebagai sarana untuk mengembangkan potensi manusia yang sudah ada agar menjadi pribadi yang utuh, cerdas, bermoral, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam perkataan ataupun perbuatan, mohon dimaafkan dan terima kasih sudah mendengarkan materi ini sampai akhir. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.